Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah mengunjungi video dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe boleh menekan tombol lonceng di bawah ini dan juga silahkan memberikan komentar positif tentang video pembelajaran dari saya. Kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Nah, ada yang pernah mendengar kata eksplanasi sebelumnya? Nah, kalau belum, pasti kalian pernah mendengar kata dalam bahasa Inggris ya, ada kata explain. Apa itu explain? Apakah ada yang tahu? Jadi, kata explain dalam bahasa Inggris, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah menjelaskan. Nah, jadi explanation adalah penjelasan. Dialih bahasakan di dalam bahasa Indonesia menjadi eksplanasi. Jadi di sini mulai paham ya apa itu teks eksplanasi? Betul. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau berisi tentang penjelasan. Tapi apa yang dijelaskan di sini? Nah, jadi sebelum kita mempelajari teks eksplanasi, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari kita mempelajari teks eksplanasi. Ketika mempelajari teks eksplanasi, tujuannya adalah agar kita mengetahui bagaimana sih fenomena tersebut kok bisa terjadi dan juga sebab akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, fenomena alam contohnya, bagaimana terjadinya hujan, kemudian bagaimana terjadinya pelangi, gerhana matahari, dan lain sebagainya. Untuk fenomena sosial, kemarin di tengah pandemi corona, ada fenomena di mana kita tidak bisa membeli masker atau membeli masker tetapi dengan harga yang mahal. Nah, itu adalah salah satu fenomena yang terjadi akibat permintaan dari masyarakat terhadap penggunaan masker itu meningkat. Itu adalah salah satu contohnya. Lanjut ya, kita langsung masuk ke dalam pengertian dari teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana fenomena alam, sosial maupun budaya itu bisa terjadi, beserta sebab dan akibatnya. Nah, tentu saja teks eksplanasi ini sangat kita butuhkan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana sih gerhana bulan itu sebenarnya terjadi. Nah, kita bisa-bisa seperti orang zaman dahulu mengetahui bahwa gerhana bulan itu ada naga yang sedang memakan bulan tersebut. Jadi bulannya itu tertutup atau dimakan oleh naga. Nah, itu kan tidak betul. Jadi teks eksplanasi mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa mencari pengetahuan agar semuanya didasarkan oleh fakta dan ilmu pengetahuan. Untuk fenomena sosial juga seperti itu. Beberapa waktu yang lalu di Indonesia digegerkan dengan munculnya banyak sekali kerajaan-kerajaan fiktif. Contohnya kalian pasti masih ingat ada Sunda Empire dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak mengetahui asal-usul, seluk-beluk tentang fenomena tersebut, bisa-bisa nanti kita kena hoax, ya kan? Atau berita yang tidak tepat, nanti ujung-ujungnya malah kita jadi pengikutnya. Kan tidak bagus. Nah, jadi teks eksplanasi sangat penting di kehidupan sehari-hari kita. Makanya di Bahasa Indonesia mengajarkan bagaimana sih cara membuat teks eksplanasi yang baik dan benar, yang bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang. Lanjut, tadi pengertian sudah, selanjutnya adalah tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang membedakan teks eksplanasi dengan teks-teks yang lain, yang pertama ciri-cirinya adalah teks eksplanasi memiliki struktur. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah urutan sebab akibat, yang ketiga adalah interpretasi. Ciri yang kedua adalah informasi yang dibuat berdasarkan fakta.
Jadi karena kita ingin menjelaskan sesuatu sesuai dengan apa adanya, maka harus sesuai fakta. Jadi tidak banyak orang yang akan terjebak ke dalam berita-berita bohong atau hoax. Ciri yang ketiga adalah faktual, berisi informasi keilmiahan. Nah, makanya didasarkan dengan data-data atau bukti ilmiah. Contoh tadi bahwa gerhana bulan, ya kan, tidak dimakan oleh naga. Kalau dimakan oleh naga, ya kan, nanti jadinya seperti di film-film. Itu kan tidak mungkin. Nah, kemudian ciri yang keempat, bersifat informatif tapi tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Jadi teks eksplanasi tadi gunanya hanya untuk memberikan informasi, tidak untuk mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Ciri yang terakhir atau ciri yang kelima adalah memberikan penanda urutan. Jadi ada kata pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Selanjutnya, struktur dari teks eksplanasi. Tadi sudah disinggung sedikit di ciri-ciri, tapi belum mendalam ya. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang topik atau materi yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Jadi biasanya pernyataan umum itu seperti pembuka, ya kan? Di situ dijelaskan dulu gerhana matahari itu apa, atau misalnya fenomena panic buying, bener nggak sih? Atau fenomena masyarakat berlomba-lomba untuk membeli sesuatu, dijelaskan dulu biasanya pada pernyataan umum itu diberi definisi. Kemudian struktur yang kedua adalah deretan sebab akibat. Nah, di sini di deretan sebab akibat ini nanti akan dituliskan mengapa dan bagaimana sebuah fenomena itu bisa terjadi dan dampaknya bagi kehidupan itu seperti apa. Contohnya, ada fenomena munculnya banyak kerajaan fiktif di Indonesia. Kenapa sih kok banyak kerajaan fiktif? Nah, mungkin karena semakin banyaknya orang yang ingin menjadi raja secara instan, ya. Ini kali ya, instan. Raja juga pengennya jadi instan. Oke, lanjut. Di dalam struktur urutan sebab akibat ini akan dijabarkan secara detail bagaimana fenomena tersebut itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya fenomena pelangi, bagaimana sih awalnya kok bisa ada pelangi? Apa saja yang dibutuhkan agar bisa terjadi pelangi yang Magiku Hibiniu itu tadi? Struktur yang ketiga adalah interpretasi. Nah, interpretasi di sini merupakan struktur penutup dari teks eksplanasi yang berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang sudah dijelaskan. Jadi disimpulkan apa saja yang tadi sudah dijelaskan dari awal. Itu tadi untuk struktur teks eksplanasi. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah fokus pada hal-hal yang umum atau generik. Jadi tadi hal-hal yang umum dijabarkan, misalnya ada fenomena alam tsunami, fenomena alam gerhana matahari, itu secara umum ya. Jadi bukan tsunami yang ada di Aceh, bukan tsunami yang ada di Pangandaran, bukan satu-satu seperti itu, tetapi tsunami secara umumnya itu bagaimana proses terjadinya. Paham maksud saya? Jadi di sini tsunami-nya itu secara umum, tidak hanya di satu tempat saja. Begitu pula gerhana matahari, tidak hanya gerhana matahari pada tahun sekian, tapi gerhana matahari pada umumnya itu seperti apa. Oke, lanjut. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah biasanya atau dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Nah, kalau misalnya di fenomena
pelangi, nanti akan muncul yang namanya spektrum. Nah, itu adalah kata-kata ilmiah. Kaidah kebahasan teks eksplanasi selanjutnya adalah menggunakan konjungsi waktu dan sebab akibat atau kausalitas. Sesuatu yang diterangkan secara kausal atau sebab akibat tersebut benar adanya. Jadi ada konjungsi waktu. Contohnya sesudah, kemudian, lalu, dan seterusnya. Kalau konjungsi kausalitas atau sebab akibat, contohnya adalah oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang keempat adalah menggunakan verba material dan verba relasional. Yang kelima, teks eksplanasi ditulis menggunakan justifikasi sehingga sesuatu yang diterangkan secara kausal atau sebab akibat tersebut benar adanya. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai teks eksplanasi. Tentunya masih banyak sekali penjelasan yang mungkin masih kurang dan bisa kalian tambahkan melalui kolom komentar di bawah ini. Demikianlah video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan masukan agar video-video pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik. Ingat, guru itu tidak lebih pandai dari muridnya, tapi hanya lebih dulu tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udin ya, Udin.